Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Coba dirapikan dulu tempat duduknya. Oke. Coba. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa pada Nasri. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nasri. Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau absen dulu untuk mengecek kehadiran siswa Bapak ya. Nasri, Hadir, Pak. Siti, Hadir, Pak. Indah, Hadir, Pak. Nabila, Saya, Pak. oke, Nabila Priska, Hadir, Pak. Eva Florencia, Hadir, Pak. Ilha, hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Ya, Pak. Apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Tentang seni rupa dua dimensi, Pak. Oke, seni rupa dua dimensi lah. Sekarang Bapak mau tanya, apa itu seni rupa dua dimensi? Bapak mau mengulang kembali. Yang memiliki panjang dan lebar. Iya, setiap Yang memiliki panjang dan lebar. seni rupa yang memiliki panjang dan lebar, yang akhirnya hanya bisa dinikmati dari satu arah. Mari kita udah belajar tentang seni rupa dua dimensi dan contoh-contohnya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa saja contoh-contoh seni rupa karya dua dimensi? Lukisan, Pak. Lukisan, betul. Poster, Pak. Poster, betul. Setia. Ada lagi yang tahu? Kaligrafi, Pak. Kaligrafi, ya. Batik, Pak. Batik, betul. Lihat pertengahan dulu. Oke, kemarin kita sudah membahas apa itu karya seni rupa dua dimensi dan apa saja contoh-contohnya. Jadi pada hari ini kita akan belajar salah satu contoh karya seni rupa dua dimensi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang poster. Oke, poster. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kiranya siswa dapat menjelaskan pengertian poster. Yang kedua, siswa menjelaskan kegunaan poster dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat memahami unsur-unsur penyusun poster. Dan yang terakhir, Bapak berharap agar kiranya setelah nanti kalian keluar dari kelas ini, selesai pembelajaran ini, kalian dapat merancang sebuah poster. Oke, sebelumnya nih ada sebuah gambar nih. Ada yang tahu kira-kiranya di mana? Bioskop. Oke, ini di bioskop. Kira-kira apa aja yang ada di bioskop itu kalau kita masuk? Ada lobby, Pak. Ada lobby. Terus Jual popcorn. ada yang jual popcorn ya, ada yang jualan tiket. Kalau yang di dindingnya itu kira-kira ada yang tahu nggak itu apa? Poster, Pak. Poster tentang Film. film. Iya, film apa ini? Yang akan ditayangkan. Ya, betul sekali. Kira-kira apa tujuan mereka meletakkan poster itu di dinding? Menarik perhatian. Iya, betul, menarik perhatian. Mengasih tahu apa saja dimainkan, terus menjelaskan bagaimana film itu ya, sinopsis filmnya bagaimana, siapa yang membuatnya, siapa pemainnya. Apa intinya banyak informasi yang ditampilkan. Jadi kira-kira apa itu poster? Coba saya minta Indah untuk membacakannya. Poster merupakan suatu gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar, dan kata-kata yang bermaksud menarik perhatian serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Iya, terima kasih Indah. Poster merupakan suatu gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, titik, bidang, ruang, gambar, dan kata-kata dengan maksud menarik perhatian
serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Jadi di dalam sebuah poster, pesan yang disampaikan itu adalah pesan yang singkat, inti. Jadi kita hanya memberikan pesan-pesan yang bersifat inti saja, nggak semua disampaikan di dalam sebuah poster, ya. Oke, sampai sini paham? Oke, mari kita lanjut. Oke, sekarang kita akan melihat ciri-ciri poster. Yang pertama, coba baca Nasri. Yang pertama itu mengandung kalimat persuasif atau ajakan, bisa dalam bentuk slogan untuk memotivasi tindakan atau respon tertentu. Ya, mengandung kalimat persuasif atau ajakan. Ada yang tahu di sini apa saja kalimat ajakan? Contoh-contohnya? Ya, Siti? Ayo. Ayo, ya. Lagi? Mari buanglah. Mari, hadirilah, datanglah. Itu sudah contoh kalimat ajakan untuk menarik perhatian khalayak umum. Bisa dalam bentuk sebuah slogan, ya. Yang kedua, coba Siti bacakan. Kedua, menggunakan bahasa yang tepat, singkat, padat, jelas dan mudah dipahami agar pesan dapat tersampaikan dengan efektif. Ya, menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, mudah dipahami. Apa maksudnya mudah dipahami? Gunakanlah sebuah bahasa yang baku, yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Jangan bahasa kita sendiri, jangan cuma kita pakai bahasa yang biasa kita pakaikan pada teman-teman kita. Buatlah sebuah bahasa itu bisa dimengerti oleh semua orang. Contohnya nih, seperti tadi, hadirilah. Gunakan bahasa Indonesia yang baku agar bisa dimengerti banyak orang. Pak, bisa nggak kita menggunakan bahasa-bahasa daerah? Boleh, tapi hanya orang tertentu yang bisa memahami bahasa tersebut. Jadi pesan tersebut tidak tersampaikan secara efektif. Jadi gunakan bahasa yang baku. Jika dia menggunakan bahasa Inggris pun, gunakanlah bahasa Inggris yang baik. Oke, yang ketiga, ayo coba Nabila Putri. Mengandung elemen visual seperti sketsa, lukisan, dan pembagian warna untuk menambahkan daya tarik dan memperkuat komunikasi visual. Ya, menggunakan gambar, baik itu sketsa, lukisan, dan perpaduan warna. Fungsinya untuk menambah daya tarik. Contohnya ini apa? Coba kira-kira. Jika kita membuat sebuah poster, misalnya Bapak mau buat poster tentang bahaya merokok, berikanlah situ tambahan gambar. Contohnya nih, gambar rokok, gambar orang merokok. Jika dia ingin mengatakan bahaya merokok, berikanlah gambar-gambar yang membuktikan bahwasanya rokok itu berbahaya. Jadi menambah kata-kata kita tadi ada yang memperkuat melalui komunikasi visual. Yang keempat, Nabila Rizka. Ciri-ciri poster yang terakhir itu isi konten yang disajikan tidak bertele-tele, Pak. Ya, isi konten yang disajikan tidak bertele-tele. Bertele-tele yang dimaksud ini berputar-putar kata-katanya. Misalnya, hadirilah besok aja. Nah, itu udah termasuk bertele-tele. Kenapa? Kita suruh hadiri, tapi besok aja kalau mau. Nah, itu sudah bersifat bertele-tele. Kita harus bersifat meyakinkan. Poster itu harus bersifat meyakinkan. Kita harus yakinkan kepada mereka bahwasanya mereka memang layak menghadiri tersebut. Jangan mereka membuat seseorang yang membaca poster kita itu menjadi ragu karena yang pesan yang kita sampaikan itu bersifat bertele-tele. Bagaimana? Sampai di sini paham?
Ada yang mau ditanya? Oke, sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Fungsi poster. Ya, ini menarik nih. Yang pertama, sarana kreativitas desainer. Desainer itu siapa? Yang membuat poster. Jadi poster ini juga bisa menjadi sebuah seni yang nanti ditampilkan dalam sebuah pameran karya seni. Iya, poster itu juga termasuk karya seni. Jadi juga bisa ditampilkan dalam sebuah pameran. Ya. Yang kedua, media penyampaian informasi. Contohnya kayak mana? Poster film disampaikan informasi-informasi yang ada di dalam film yang akan kita tonton, baik itu sutradaranya, baik itu siapa pemeran filmnya, baik itu siapanya, apalagi sinopsis filmnya disampaikan semua di dalam sebuah poster secara singkat, ya. Itu dia media penyampaian informasi. Yang ketiga, apa itu? Dapat menjangkau target. Siapa target yang dimaksud di sini? Target dalam pembuatan poster. Kepada siapa poster itu ingin kita sampaikan? Baik itu pada anak-anak, atau itu orang dewasa, atau itu orang tua, atau bahkan pengunjung, turis. Kepada siapa poster itu ingin kita sampaikan? Siapa target poster kita itu? Jika kita ingin menargetkan poster itu kepada turis asing, misalnya dari Inggris, kita gunakanlah bahasa Inggris agar mereka dapat memahami poster tersebut. Jika itu sebuah himbauan, jika itu sebuah promosi, ingat target kita itu siapa. Jika ini kita ingin membuat poster tentang mainan, buatlah poster itu yang menarik perhatian mata anak-anak, ya, anak kecil. Jika itu poster tentang barang-barang seperti berlian, emas, buatlah poster itu menjadi mewah supaya mata orang-orang tertuju kepada perhiasan tersebut. Jadi bersifat menarik perhatian. Oke, sampai di sini ada yang bertanya kan? Tidak, Pak. Mengerti ya? Oke. Jenis-jenis poster. Yang pertama, poster layanan masyarakat. Ini dulu sering kita jumpai pada tahun 2021 pada saat masa pandemi. Di situ banyak dikasih tahu tuh poster tentang COVID-19. Contohnya apa? Ayo coba Nasri. Gunakanlah masker. Gunakan masker. Kalimat ajakan agar kita menggunakan masker. Itu sebuah layanan masyarakat. Nah ini coba tengok tuh ada poster di sampingnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu sudah termasuk poster apa? Lingkungan, ya. Sudah masuk dalam poster layanan masyarakat, ya. Yang kedua ada poster karya seni. Itulah yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya poster ini juga merupakan suatu karya seni yang bisa dipamerkan. Oke, yang ketiga, poster kampanye. Ayo, ada yang tahu? Untuk kampanye politik, Pak, misalnya. Ya, kampanye politik yang baru-baru ini kita lakukan, ya. Banyak poster-poster yang ditempelkan di jalan-jalan, ya, yang bersifat apa contoh kalimat yang mengajak itu? Ayo pilih. Iya, ayo pilih nomor 2, nomor 3, nomor 1, nomor 12, banyak, ya. Itu sudah termasuk kalimat mengajak persuasi. Ya, juga di situ ditampilkan apa saja program-program mereka ke depannya. Jadi masyarakat bisa melihat, khalayak umum bisa melihat, oh inilah profil singkatnya, oh ini tujuan dia jika misalnya terpilih, kampanye terpilih dia menjadi pemimpin, inilah yang akan dilakukannya. Jadi kita dapat melihat secara langsung, secara singkat, ya. Oke, yang keempat ada apa? Poster film. Poster film. Yang tadi kita tengok di awal, ya, yang sering ada di bioskop.
sinopsis, sutradara, pemain ya, ada judul besarnya. Oke, siap. Ada yang ingin bertanya tentang jenis-jenis poster nih? Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, kita sampai di tahap cara membuat poster. Yang pertama, menentukan tema dan tujuan poster. Ya, dalam membuat sebuah poster, kalian harus tahu tema apa yang akan kalian buat, apa temanya, dan apa tujuan kalian membuat poster itu. Misal, Pak kasih sebuah contoh ya. Misalnya kalian membuat tema tentang lingkungan sekolahku. Kenapa kalian membuat tema tentang lingkungan sekolahku? Oh Pak, saya membuat ini karena tujuannya saya lihat banyak kawan-kawan kami yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, itu sudah salah satu cara membuat poster secara pertama. Yang kedua, menentukan kalimat yang akan ditulis dalam poster. Jadi, anak-anak sekalian, poster itu bukan hanya ke judul besar saja, bukan hanya gambar yang ditampilkan atau judul besarnya saja, tidak. Tapi kalian juga harus memberitahu apa tujuan kalian itu tadi. Nah, tujuan itulah yang kalian tuliskan dalam bentuk kalimat. Contohnya apa itu Pak? Oh, tujuannya kan tadi kan udah dapat agar tujuannya kepada kawan-kawan kami yang masih buang sampah sembarangan. Nah, kalian tulis di situ kalimat apa yang mau kalian tulis. Ayo sayangi sekolah kita karena ini tempat kita belajar. Itu sudah termasuk sebuah kalimat. Oke, sudah paham? Oke. Yang ketiga, menggunakan gambar yang menarik sebagai pendukung visual. Selain kita membuat kata-kata yang menarik, kita juga menampilkan gambar untuk mendukung kalimat kita kan? Itu namanya dukungan visual. Berikan gambar yang menarik. Jika itu tentang lingkungan, kalian misalnya lingkungan sekolahku, ini lingkungan sekolahku, apabila bersih beginilah dia. Itu juga sudah termasuk visual. Kasih dia, oh ini Pak aku mau buat, nanti saya mau buat ini nanti dia masih kotor, di sini udah bersih sekolahnya, jadi kasih tahu perbedaannya. Itu sudah termasuk sebagai pendukung visual. Jadi teman-teman kita tadi pun tahu, oh gimana kalau sekolah kita bersih, cantik ya, kalau bersih bagus ya, sudah termasuk pendukung. Sayangi sekolah. Oke, yang keempat adalah memilih media poster yang tepat. Betul, tepat. Apa tuh contohnya memilih media poster yang tepat yang dimaksud di sini? Ada yang tahu? Buatlah media itu sesuai. Contohnya bagaimana Pak? Sayangi lingkunganmu. Tapi kita buat poster kita dari bahan plastik yang tidak daur ulang. Kalau bisa dari apa? Kalau kita misalnya kita membuat poster, ya gambar aja di secari kertas karena kertas bisa terdaur ulang. Memilih media poster yang tepat. Kepada siapa itu misalnya? Jika kita menggunakan teknik printing pun, kita menggunakan apa? Kertas poster gitu ya. Apa saja kira-kira kalau media poster ini? Ada yang tahu? Saya Pak. Kertas. Ya, kertas. Kanvas. Ada lagi? Banyak ya. Kalau alat untuk membuatnya apa aja kira-kira? Bahan-bahannya. Ada poster. Kita bisa menggunakan bahkan kita juga bisa menggunakan krayon. Nah, medianya apa? Kertas, kanvas. Dan jangan lupa untuk mendukung memilih media yang tepat sesuai dengan tema kita tadi. Oke, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Oke. Selanjutnya nih, di sini Bapak ada buat contoh nih. Coba kalian
angkat tangan. Yang tahu di sebelah kiri itu poster tentang apa? Pendidikan, Pendidikan, Pak. Tentang pendidikan. Anda bisa jelaskan kenapa disebut poster pendidikan? Ya, Pak. Ya, Nasri. Karena di judul besarnya itu sekolah memang tempat untuk belajar. Iya, tapi belajar tidak harus di Di sekolah. sekolah. Jadi dia termasuk poster Pendidikan. pendidikan. Dia mengatakan bahwa semua belajar itu tidak harus di sekolah. Dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak. Jadi kita bisa belajar di mana saja, tidak harus di sekolah. Kira-kira nih, di mana cocok ini ditempelkan? Di sekolah. Hah? Di sekolah ya, supaya anak-anak tidak terfokus saja, oh belajar harus sekolah ya. Di mana lagi kira-kira? Hah? Iya, di Madin ya, di sekolah ya, di perpustakaan daerah, ya, di tempat rekreasi sekalipun boleh, karena dia mengatakan belajar tidak hanya harus di sekolah. Dunia dan seluruh isinya nanti bisa di mana saja diletakkan, sesuai juga dengan tempatnya, ya. Yang kedua, ada yang tahu? Angkat tangan. Poster tentang apa itu? Ya, Siti silakan. Tentang promosi, Pak. Promosi tentang apa, Siti? Jual ayam. Jual ayam Goreng. jelas kan? Iya. Jelas, dia jual ayam goreng dan harganya pun dicantumkan 10 sen, bisa dibawa pulang, selalu fresh. Itu jadi masyarakat, jadi orang yang melihatnya itu, wah enak sekali. Apakah ini gambar asli? Tidak, sebuah ilustrasi. Iya, jadi ilustrasi pun bisa juga menarik perhatian seseorang. Oke, selanjutnya ini ya, ada dua nih yang sebelah kiri, ada yang tahu, ayo angkat tangannya. Ya, Pak. Oke, ya dalam Poster film, Pak. iya. Kenapa kamu bilang itu poster film? Karena saya lihat kemarin di bioskop, Pak. Iya, dilihat di bioskop ya. Ada dicantumkan judulnya. Terus ada apa lagi di situ, Ilham? Ada pemerannya, Pak. Ada pemerannya. Nih, dikasih tahu ya di atas itu siapa aja pemerannya ya. Ada Oki, tuh ada Mamat tuh, dapat ya. Siapa saja pemeran-pemeran. Jadi kita bisa tahu, oh ini sini, ini sini, ini sini. Disampaikan dalam apa? Dalam bentuk informasi singkat. Bahkan dia ada sinopsisnya. Jadi kita tahu, oh ceritanya ini bercerita tentang apa. Tapi ingat, jangan kalian kasih tunjuk di situ klimaksnya. Misal nih, nanti di filmnya ini ada surprise-nya. Oh nanti pemain ini mati, enggak, jangan. Kasihlah dia sebuah kalimat yang membuat seseorang penasaran sehingga orang-orang jadi ingin menontonnya. Karena ada juga kalimat-kalimat ini yang membuat orang-orang menjadi, oh gitunya filmnya. Jadi apa? Orang jadi nggak mau nonton, soalnya udah tahu, dibaca singkat, oh gini nanti ceritanya itu bosan katanya. Oke, yang ke selanjutnya ya, siapa yang mau jawab? Poster tentang apa itu? Ya, bilang Layanan masyarakat, Pak. pelayanan masyarakat. Iya. Apa yang diajak di situ? Tentang masker. Menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak untuk menghindari virus penyebaran COVID-19, COVID-19. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan Siti. Jadi, Pak, bagaimana cara membuat poster agar menarik perhatian orang lain, Pak? Oke, bagaimana cara membuat poster agar menarik perhatian orang lain? Kira-kira ada yang tahu nggak sebelum Bapak jawab? Saya, Pak. Ya, silakan Ida. Menggunakan gambar yang menarik. Ya. Menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele. Betul, Bahasa baru, Pak. Iya, menggunakan bahasa yang baku, yang bersifat apa tadi yang pertama? Persuasif, mengajak. Yang kedua tadi apa? Tidak bertele-tele.
Dan yang terakhir memberikan gambar menarik sebagai pendukung visual. Jadi untuk membuat sebuah poster yang menarik, 3 hal ini harus kita pegang, harus kita tampilkan. Selain kita memberikan kata-kata yang menarik, jangan lupa juga kita harus memberikan gambar visual, baik itu warna, gambar, ilustrasi, dan lain sebagainya sebagai pendukung visual. Setelah itu, kalimat yang digunakan jangan bertele-tele. Dia harus to the point, harus jelas. Ya, itu dia. Gunakan kalimat yang jelas, jangan bertele-tele. Kalau kita bilang kan, jangan merokok, jangan, stop. Buang sampah pada tempatnya, gitu. Oke? Mengerti sedikit? Jadi jangan gunakan kalimat yang bertele-tele. Terus tadi? Iya, bisa berikan gambar yang menarik. Terus kata-kata yang baku yang bersifat persuasif atau mengajar. Oke, paham Siti? Oke, bagus pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Oke, dan jelas? Oke, baik. Sekarang Bapak mau kasih tugas untuk kalian. Kita akan buat sebuah kelompok. Jadi nanti masing-masing dari kelompok akan merancang sebuah poster. Dan ini akan dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Jadi Bapak bagi kelompoknya ya. Oke, Nazri sama Ilham satu kelompok ya. Oke, Siti sama Eva satu kelompok. Ini 3 ya. Nabila Priska, Nabila Putri sama Indah satu kelompok ya. Jadi ini ada 3, 2. Jadi ada 3 kelompok di sini ya. Temanya Bapak minta tentang lingkungan sekolah. Ya, bisa itu dari menanam tanaman di sekitar sekolah, baik itu ajakan membuang sampah pada tempatnya, baik itu dilarang merokok di area lingkungan sekolah, banyak kayaknya. Ajakan belajar, ajakan membaca, menulis, banyak ya. Nanti hasil karyanya kita tempelkan di majalah dinding sekolah. Oke, sudah paham sama kelompoknya? Oke. Ada yang mau ditanyakan soal konsep kelompok ini? Tidak ada ya? Oke, jadi sudah paham semuanya tentang poster? Sudah. Oke, Bapak mau evaluasi sedikit nih. Kira-kira anak Bapak ingat nggak apa itu poster tadi? Coba Bapak mau tanya dulu kepada Eva. Sebagai media komunikasi, Pak. Iya, media publikasi. Iya. Kalau Bapak mau tanya nih, apa aja, bagaimana saja cara-cara pembuatan poster? Ayo, Indah. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Indah. Berarti anak-anak Bapak semuanya sudah paham ya. Jadi nanti kerja kelompoknya dikerjakan bersama-sama ya. Kita kumpulkan minggu depan. Oke, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita pada hari ini. Bila nanti ada yang mau ditanyakan bisa jumpai Bapak di kantor. Oke, sekian. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Pembelajaran ini kita tutup dengan doa ya kepada Nazri. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nazri. Oke.
Kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak.